bisa dibilang ini kayak cuma hoki-hokian sih, kayak cuma ya udah coba aja gitu, karena menurut aku kesempatan tuh kan emang nggak pernah datang 2 kali gitu. Jadi saat itu di usia 15 aku ketemu sama casting director salah satu PH di Indonesia dan langsung diajakin syuting gitu. Dan saat itu aku belum punya bekal sama sekali, nggak pernah acting, nggak pernah ada di depan kamera. Dan saat pertama kali ajak syuting dan menginjakan kaki di Jakarta, sangat sulit gitu. Dan aku kayak nggak kebayang aja aku bisa ada di sini gitu sekarang, karena nggak ada bekal sama sekali gitu, emang bener-bener nol besar gitu. Kalau yang berkesan sebenarnya banyak banget sih film-film yang berkesan buat aku. Tapi untuk aku pribadi, aku sangat bersyukur bisa ada di filmnya Kak Gina Yasnur. Dan dari 2 film yang beliau tulis dan direct sendiri, aku ada di 2 film tersebut gitu. Di 2 Garis Biru dan Cinta Pertama, Kedua, Ketiga gitu. Ya, baru aja selesai proses syuting Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Luar biasa banget, dan kalau dari segi ceritanya sendiri, menceritakan tentang kehidupan yang mungkin banyak banget orang-orang ngalamin, karena bener-bener banyak banget aspek-aspek yang ada di dalam ceritanya yang mungkin jarang dipotret sama film-film Indonesia lainnya gitu. Kalau di situ aku sebagai Raja, dan Raja itu adalah sebenarnya anak ketiga. Kalau karakter Raja ini adalah karakter yang selama perjalanan karir aku, ini adalah karakter yang menurut aku paling dewasa, mulai dari segi umur, dari karakternya sendiri. Karena Raja itu usianya 23 tahun, dan kalau sekarang pas syuting 19 dan 20 tahun gitu. Jadi kayak lebih tua daripada usia aku yang sebenarnya. Dan ini adalah film pertama aku yang aku menampilkan lebih tua dari usia aku sendiri gitu. Memorable momentnya sih banyak banget ya. Tapi yang buat aku merasakan hal yang berbeda dari film-film yang sebelumnya aku lakukan, yang sebelumnya aku syuting, ini salah satu film yang syuting pertama saat pandemi di bulan Juni-Juli. Dan banyak banget hal yang baru yang kita lakukan. Aku bahkan dari awal sampai akhir menjelang proses syuting tuh bisa dibilang lebih dari 12 kali kayaknya melakukan rapid atau swab gitu. Jadi hampir tiap minggu kita pasti swab test untuk menjaga lingkungan kita. Dan selama proses syuting juga kita selalu pakai masker di luar set, di set, dan bahkan ini salah satu yang mungkin kalau kalian jeli lihat di official Instagramnya, film ini juga ngambil latar belakang saat pandemi. Jadi saat kita melakukan syutingnya pun kebanyakan menggunakan masker gitu. Dan itu salah satu hal yang sulit banget buat aku dan pemain yang lainnya, karena kalau kita pakai masker otomatis ekspresi yang terlihat kan cuma mata doang. Biasanya untuk ya berakting kita membutuhkan mulut juga, apapun gitu, semua hal itu kita butuhkan gitu untuk melakukan suatu acting buat karakter masing-masing gitu. Selama proses praproduksi itu yang banyak dilatih juga gitu. Bahkan ini pertama kalinya aku reading dan ada coach untuk vokalnya sendiri gitu, untuk mengatur dan melatih gimana cara kita untuk melakukan pelafalan dialog-dialog dengan baik dan benar gitu, karena benar-benar mengandalkan hanya suara dan mata gitu. Kalau dari karakter impian yang pengen aku mainin sebenarnya ada banyak banget. Dari dulu punya banyak banget karakter impian yang pengen aku mainin gitu. Mulai dari ya psikopat, mulai dari hal-hal yang mungkin jarang banget gitu aku lakukan gitu di kehidupan nyata.
Yang pertama sih harus cinta sih sama bidang perfilman gitu. Paling nggak suka nonton film. Dan kalau emang pengen banget untuk memulai karir di industri perfilman, yang pasti harus banyak belajar sih. Dan jangan takut buat casting, jangan takut buat nggak lolos casting gitu. Karena mulai dari pemula sampai mungkin yang udah punya jam terbang tinggi pasti melakukan casting gitu. Lebih baik sebelum memulai karir kita harus setidaknya belajar dulu apa gitu hal-hal yang menjadi dasar untuk ada di industri perfilman. Hello guys, I'm Angga Yunanda and you are watching The Man TV.